أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentunya sebagai hamba Allah yang begitu banyak telah mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung nilainya dan bahkan tak terhitung bentuknya. Bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita akan mampu menghitungnya. Ini sesuai dengan penegasan Allah dalam Al-Quran: In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya hamba-hambaku ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka demi Allah tidak akan mungkin kita akan mampu menghitungnya. Betul Pak? Coba kita lihat Pak, ketika kita sehari semalam pasti membutuhkan mengkonsumsi makanan. Sekali kita makan Pak, sehari semalam berapa kali? Berapa kali Pak? 4 kali. Ya, kita ambil kecilnya 2 kali. 4 kali terlalu banyak. Itu pun mungkin belum ada nafsu makan. 2 kali sehari semalam. Sekali kita makan Pak, berapa piring? Jangan bilang 4 piring lagi, Pak Wahid. Sekali makan minimal 1 piring. Dan di dalam 1 piring itu Pak, berapa biji nasi yang kita makan dimasukkan dalam perut kita? Ada yang bisa hitung Pak? Ada? Tidak sempat Ustadz, karena kita sudah lapar. Inilah kata Allah subhanahu wa ta'ala: In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak bakalan mungkin kita akan mampu menghitung nikmat Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mentamsilkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayat ini, tamsil ini seakan-akan menantang hambanya yang kufur nikmat. Apa kata Allah mentafsirkan di dalam Al-Quran? Hai hambaku, silahkan engkau jadikan air lautan menjadi tinta. Hai hambaku, silahkan engkau jadikan ranting-ranting di pepohonan menjadi pena. Hai hambaku, silahkan engkau jadikan tanah di bumi ini sebagai kertas. Silahkan kalian catat nikmat-nikmatku, kata Allah. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tinta air lautan mengering, pena akan patah, ranting-ranting pepohonan akan patah, tanah di muka bumi ini, kertas akan robek. Belum selesai dihitung dan dicatat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran banyaknya nikmat Allah kepada kita Pak, bila dibandingkan dengan apa yang kita persembahkan, apa yang kita laksanakan di hadapan Allah,
rasa-rasanya tidak sebanding, Pak. Betul, Pak? Tidak sebanding. Bayangkan saja zaman dimulakan Allah, jikalau seandainya Allah menaruh nominal daripada beberapa nikmatnya, taruhlah Allah mengambil nominal atau pembayaran udara oksigen yang setiap detik kita hirup, maka niscaya harta kekayaan yang kita bangga-banggakan, pangkat dan jabatan yang kita sanjung-sanjung, kita sombong-sombongkan, tidak ada apa-apanya. Habis harta kita bayarkan untuk membayar oksigen Allah, belumlah selesai kita membayarnya. Bayangkan, Pak, kalau di rumah sakit itu ketika ada orang yang membutuhkan tabung oksigen, kalau saya tidak salah satu tabung oksigen itu, Pak, nominalnya 3 juta. Bayangkan, Pak. Zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya nikmat Allah yang sangat banyak kepada kita ini, bila dibandingkan dengan apa yang kita persembahkan di hadapan Allah, tidak sebanding rasanya. Tetapi zaman dimulakan Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah melihat kemampuan kita terbatas, maka Allah menginginkan hambanya di balik nikmatnya itu hanya satu, Pak. Apa itu? La in syakartum la azidannakum. Allah menginginkan hambanya di atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini hanya satu, yaitu bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Cukup kita bersyukur, Pak. Tidak perlu keluarkan harta banyak untuk membayar nikmat Allah. Tidak perlu perjuangkan atau korbankan pangkat dan jabatan kita untuk nikmat Allah. Tidak. Haruslah kita bersyukur kepada Allah. Dan zaman dimulakan Allah, salah satu nikmat yang Allah berikan yang sangat luar biasa, terbesar di dalam sejarah Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, adalah nikmat kemerdekaan. Dan alhamdulillah, subuh hari ini, di dalam berkah daripada subuh ini, kita duduk-duduk sejenak untuk merenungi nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa perlu kita renungi zaman dimulakan Allah? Kenapa kita harus memahami sejarah kita? Karena kita lihat sekarang ini, Pak, anak-anak bangsa kita, pemuda generasi penerus kita, seakan-akan sudah jauh, bahkan tidak tahu menahu sejarah daripada kemerdekaan Republik Indonesianya sendiri, sejarah daripada kemerdekaan negaranya sendiri, yang pada akhirnya ketika dia ditanya atau bahkan dilihat apa yang telah dipersembahkannya, seakan-akan tidak ada. Kita tahu zaman dimulakan Allah, kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak, kata orang, bukan daripada hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah daripada penjajah zaman dimulakan Allah, tetapi melewati perjuangan yang panjang, melewati perjuangan yang besar. Tidak jarang kita baca, Pak, ketika datanglah penjajah ingin menguasai bumi pertiwi kita ini, maka bergeraklah. Siapa yang pertama bergerak, Pak? Bukan tentara. Pada waktu itu belum ada tentara. Yang bergerak pada waktu itu adalah alim ulama, para habaib, beserta dengan santrinya. Para ulama beserta dengan jamaahnya bergerak untuk mengusir penjajah. Karena mereka menyadari bahwa mempertahankan bangsa yang dicintainya adalah sebagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Mencintai negara kita ini adalah salah satu bagian daripada iman. Dan kebetulan penjajah yang ingin datang merongrong kesatuan Indonesia pada waktu itu kebetulan orang kafir. Kebetulan orang kafir yang datang menjajah, maka bersatulah para alim ulama untuk berjihad. Dan zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita yang mengobarkan semangat para santri, yang mengobarkan semangat para pemuda-pemuda pejuang Indonesia pada zaman itu, yang menyebabkan dia berkobar semangatnya apa?
Bukan ada kalimat yang lain, Pak, tetapi kalimat yang mengobarkan semangat juang daripada pemuda-pemuda kita adalah kalimat takbir. Kalimat takbir, bukan kalimat yang lain. Coba bayangkan, Pak, kalau seandainya kalimat yang lain, orang berteriak, yuk kita perang, apa ada semangatnya, Pak? Tidak. Kita tahu juga, Pak, Bung Tomo. Tahu Bung Tomo, Pak? Tahu? Tahu? Yang mana? Buya Bung Tomo? Kita tahu Bung Tomo, Pak, yang mengobarkan semangat para pejuang pada waktu itu dengan kalimat apa? Yang disiarkan di radio Indonesia, RRI pada waktu itu, Pak. Ada suara, tak ada gambar. Bung Tomo membakar semangat para pejuang dengan kalimat takbir. Di dalam pidato beliau pada waktu itu mengatakan, jikalau seandainya tidak ada kalimat takbir, kira-kira saya tidak mempunyai kalimat yang mampu membakar semangat para pemuda pada waktu itu. Maka Bung Tomo membakar perjuangan pemuda pada waktu itu dengan kalimat takbir. Inilah sebabnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peranan daripada agama kita akan kemerdekaan Indonesia ini tidak terlepas, Pak. Banyak andil daripada agama kita. Oleh karena itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita 45, mulai pembukaannya kalimatnya apa, Pak? Siapa yang hafal? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang hafal, Pak? Hah? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Butir ini, Pak, dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita karena seluruh pejuang-pejuang pada waktu kita itu, pendiri-pendiri negara kita mengakui, menyadari bersama bahwa kemerdekaan ini mampu dicapai bukan karena apa-apa, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Keinginan luhur adalah merdeka, diperjuangkan terus menerus, tetapi mereka menyadari keinginan yang luhur itu tidak bakalan akan tercapai tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya butir pertama dalam Pancasila kita, yang paling pertama diletakkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita ini apa, Pak? Apa, Pak? Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita menyadari bahwa memang ini Indonesia bukan negara agama, tetapi Indonesia adalah tempatnya orang-orang beragama. Jadi kita harus mensyukuri kemerdekaan ini, Pak. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita mensyukuri. Iya, orang tua dulu kita memperjuangkan kemerdekaannya dengan kalimat tauhid, dengan iman mereka memperjuangkan kemerdekaan. Sekarang giliran kita, dengan iman kita mengisi kemerdekaan. Tahu tidak, Pak, makna daripada 17 Agustus 45? Itu syarat akan makna yang ditarik kepada agama Islam. 17 disimbolkan dengan bilangan rakaat solat kita sehari semalam, 17 rakaat. Agustus disimbolkan dengan angka nominal 8, adalah pintu surga. 4 dan 5, 45, Pak. Itu kalimat syahadat yang biasa dibacakan di dalam solat kita. Maka 170845 bermakna tegakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk syukur kita kepada Allah karena Allah yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita.
Tahukah kita bendera merah putih yang hampir di setiap Senin kita melakukan upacara penghormatan? Siapa yang awal-awal mula menginisiasi, Pak? Ulama. Disebutkan di dalam sejarah bahwa pada waktu itu pemuda-pemuda bercerai-berai, susah untuk dipersatukan, maka berkumpullah para habaib atas inisiasi undangan Habib Husain bin Abu Bakar. Habib Husain bin Abu Bakar mengundang seluruh para habaib, mengundang seluruh para ulama bertemu di daerah luar Batang. Bertemulah, dirumuskan pada waktu itu, Pak, mengatakan apa yang membuat kita ini tidak bersatu. Maka pada waktu itu ada salah satu habaib mengatakan, sepertinya kita tidak bersatu karena tidak ada pegangan simbol yang kita pegang. Akhirnya pada waktu itu para habaib merumuskan harus ada pegangan kita simbol, yaitu bendera Sangsaka, menjadi simbol untuk persatuan kita. Maka dirumuskanlah harus ada bendera. Ternyata zaman dimulakan Allah, muncul lagi perdebatan pada waktu itu, warna apa bendera yang akan kita miliki? Maka pada waktu itu Habib Husain bin Abu Bakar membuka Sahih Muslim, dan ternyata ketemu di situ 10 kali diulang-ulangi dalam hadis itu. Bahkan di hadis Muslim, di hadis Bukhari, di situ diulang-ulangi hadisnya, Pak. Apa hadisnya? Ditemukan oleh Habib Husain bin Abu Bakar di situ bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah memperlihatkan saya ufuk timur dan barat, dan Allah serahkan kepada saya pusaka yang berwarna merah dan putih. Itulah yang akan menjadi cikal bakal tujuan atau latar belakang penentuan bendera persatuan kita, warna merah dan putih. Dan ditariklah makna daripada merah adalah darah pemberani kita, putih adalah kesucian kita, kehormatan negara kita ini. Maka mulailah pada waktu itu sepakat para habaib, para ulama menentukan warna bendera kita. Bendera persatuan kita adalah warna merah dan putih. Mulailah para habaib mensosialisasikan kepada para masyarakat. Tahu bagaimana caranya mensosialisasikan, Mbak? Ini dalam tradisi kita ada biasa setiap ada syukuran, mak baca-baca syukuran biasa ada sokok putih, sokok merah. Salah satu caranya para habaib mensosialisasikan warna bendera kita merah putih, salah satunya setiap ada syukuran, setiap ada acara syukuran, bikin beras ketan soko warna merah dan putih. Untuk apa? Untuk memperkenalkan warna bendera kita yang menjadi tradisi dari zaman ke zaman. Bahkan di Jawa yang pernah saya baca, di setiap orang Jawa membangun rumah, Pak, itu di depan pintunya harus ada gambar warna merah putih. Itu salah satu caranya para habaib untuk mensosialisasikan daripada warna persatuan kita, bendera kita, yaitu merah putih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sekarang kita ini harus mengisi kemerdekaan dengan apa? Dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita jadi ustaz, silahkan kita jadi pegawai, tetapi pegawai yang beriman. Silakan kita jadi pengusaha, tetapi pengusaha yang beriman. Silakan kita menjadi nelayan, tetapi nelayan beriman. Cuman disayangkan sekarang, Pak, anak-anak muda kita sekarang mengisi kemerdekaan ini dengan barang-barang atau hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mereka memang betul mereka bersyukur, memang betul mereka bergembira akan adanya kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi salah cara mengimplementasikannya. Kita lihat banyak anak-anak muda mengeluarkan speaker toaknya, bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, tapi ternyata pelengkapnya minuman keras. Mereka katanya untuk mensyukuri nikmat Allah dengan kemerdekaan, tetapi caranya sangat jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Joget-jogetan, mabuk-mabukan dan seterusnya.
Jamaah dimuliakan Allah, mau dibawa ke mana bangsa kita ini? Terakhir, jamaah dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan kepada kita ketika kita bersyukur atas nikmat, terutama nikmat kemerdekaan ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah akan turunkan keberkahan kepada kita kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak tanggung-tanggung Pak, keberkahannya Allah turunkan kepada kita, keberkahan langit dan bumi. Bayangkan. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ibu-ibu Bu, terkhusus ibu-ibu, ketika Nabi ingin dicabut nyawanya, kalimat yang sering disebutkan Nabi adalah as-salah an-nisa, as-salah an-nisa. Kenapa? Salat kata para alim ulama adalah tiangnya agama. An-nisa, perempuan kata alim ulama, adalah tiangnya negara. Sekarang ini negara kita bobrok disebabkan, mohon maaf Bu, mohon maaf, wanita-wanita kita sekarang mulai bobrok. Betul Bu? Mudah-mudahan di Sinjai ini tidak ada, insya-Allah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan kita menikmati kemerdekaan ini dengan banyak-banyak merenung apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita isi kemerdekaan ini. Mudah-mudahan dengan renungan ini di tahun-tahun yang akan datang dalam kehidupan kita, kita mengisi kemerdekaan kita ini dengan banyak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari Al-Fakir Arifin. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya beristighfar, kepada para jamaah sekalian mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.